Syam Kamaruzaman adalah tokoh misterius. Kepada anak dan istrinya, ia mengaku sebagai seorang pengusaha. Padahal dia adalah Ketua Biro Khusus Sentral Partai Komunis Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Teman-teman pasti tahu gerakan 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S, Gerakan September 30 atau Gestapo, maupun Gerakan 1 Oktober atau Gestok. Dalam peristiwa itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dilakukan oleh sejumlah oknum militer, termasuk dari Kesatuan Cakrabirawa atau Pasukan Pengaman Presiden. Aksi itu disebut-sebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang kerap berseberangan dengan TNI Angkatan Darat. Nama Syam Kamaruzaman selalu disebut-sebut dalam gerakan tersebut. Ya, karena ia memang memegang jabatan penting, yaitu Ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. Biro Khusus memiliki peranan yang berkaitan dengan militer. Melalui jabatan inilah dia mendapatkan akses untuk mengetahui siapa saja perwira yang mendukung maupun anti terhadap PKI. Biro Khusus inilah yang merancang penculikan terhadap sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Siapa sebenarnya Syam? Syam Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah lahir di Tuban, Jawa Timur pada 30 April tahun 1924. Nama aslinya adalah Syamsul Komar bin Mubaidah. Kalau nama samarannya sih banyak: Jimin, Samsudin, Ali Mukhtar, Ali Sastra, dan Karman. Tetapi saat membuat surat perpisahan untuk adiknya, Latifah, setahun sebelum dieksekusi mati pada tahun 1986, Syam menandatangani surat itu dengan nama Rusman. Nama samaran ini juga membuat anak kedua Syam bingung. Saat itu ia diajak ayahnya bertandang ke rumah Pono, asisten Syam di Biro Khusus PKI. Di sana anak-anak Pono memanggil bapak Jimin. "Saya heran, kok bapak dipanggil Jimin?" kata sang anak. Pendidikan Syam dimulai dari sekolah dasar, berlanjut sekolah menengah, dan kemudian sekolah agronomi. Akan tetapi Syam tidak menamatkan sekolah agronomi karena sekolah tersebut ditutup oleh Jepang yang menduduki Indonesia sejak tahun 1942. Syam pun merantau ke Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan di sekolah bisnis. Sejak muda, Syam tergabung dalam kelompok pemuda Patuk di Yogyakarta. Kelompok pemuda tersebut ikut serta dalam perlawanan terhadap Jepang. Pada September 1945, Syam dan kawan-kawan pemuda Patuk menurunkan bendera Jepang di kantor utama pemerintahan Dai Nippon di Yogyakarta dan mengibarkan bendera merah putih. Karir Syam dalam politik dan pemerintahan dalam negeri dimulai pada tahun 1947 saat ia menjadi salah satu staf di Departemen Informasi. Di sana, ia akrab dan sering berdiskusi dengan orang-orang dari partai berhaluan kiri dan orang-orang yang telah belajar Marxisme di Belanda. Dari sinilah, pada tahun 1949, Syam Kamaruzaman akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan turut mengantarkan partai ini meraih hasil yang memuaskan di pemilu 1955. Saat bergabung dengan PKI,
Sam didapuk menjadi asisten Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih populer dengan nama DN Aidit. Latar belakang Sam juga tak main-main. Sejarawan Ben Anderson menyebut terdapat dokumen yang menyatakan Sam pernah menjadi intel di masa revolusi. Dirinya bergabung dalam Intel Rekomba yang merupakan pemerintah federal yang dibentuk oleh Belanda. Tidak hanya itu, Sam juga tercatat pernah menjadi seorang informan yang melibatkan komandan komando militer di Jakarta. Dalam kesaksian di sidang pasca G30S, Sam mengatakan inisiatif operasi penculikan datang dari Ketua Umum Komite Sentral PKI DN Aidit. Pada awal Agustus 1965, sepulang dari kunjungannya ke Cina, Aidit menghubungi Sam Kamaruzaman. Menurut Sam, Aidit galau. Ia mengaku pulang mendadak ke Indonesia setelah mendengar Soekarno jatuh sakit. Kalau sakitnya terulang, Presiden bisa meninggal dunia, katanya. Aidit khawatir kematian Soekarno dimanfaatkan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk merebut istana dan menyingkirkan PKI. PKI sekarang harus memilih, didahului atau mendahului, kata Aidit. Dan malam itu, sang ketua tampaknya sudah memutuskan. Sam diminta segera memeriksa barisan biro khusus dan membuat konsep untuk mengadakan suatu gerakan yang bersifat terbatas. Sam bergerak cepat. 2 hari setelah bertemu dengan Aidit, dia mengumpulkan 2 asistennya, Pono dan Bono, di rumahnya di Salemba Tengah, Jakarta Pusat. 3 perwira TNI menjadi kandidat utama pelaksanaan operasi terbatas Aidit. Mereka adalah Kolonel Abdul Latif, Letkol Untung, dan Mayor Suyono. Ketiganya anggota PKI. Karena ini tugas partai, tenaga pelaksana pokoknya harus berasal dari anggota partai, katanya lagi. Sam memang garang saat memimpin rapat persiapan penculikan para jenderal. Pada rapat terakhir yang digelar 3 jam sebelum penculikan pada hari Kamis 30 September tahun 1965, 5 pimpinan operasi penculikan menggelar rapat persiapan terakhir. Mereka adalah Sam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, Supono Marsudijoyo, Asisten Sam di Biro Khusus, Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Suyono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka duduk mengitari meja rapat. Wajah mereka letih. Seharusnya operasi penyulikan sudah bergerak pukul 11 malam. Rencana terpaksa diubah karena tim inti terlambat berkumpul. Sam membuka rapat. Duduknya sembarangan. 1 kakinya diangkat. Di bibirnya sebatang rokok terselip mengepulkan asap. Saat itu, laporan dari pasukan-pasukan di daerah sudah masuk. Banyak yang belum siap bergerak ke Jakarta. Ketegangan makin memuncak. Tak jauh dari sana, di Lubang Buaya, pasukan G30S sudah bersiaga. Namun, rantai komando 7 regu penculik belum disepakati. Pembagian sasaran juga kacau. 2 tim penculik yang sebagian besar beranggotakan Pemuda Rakyat, organisasi pemuda sayap PKI yang baru saja belajar menembak, malah diserahi tugas mengambil target kakap.
Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Panglima TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur 4, Komando Mandala Siaga, yang 3 hari sebelumnya baru tiba dari Kalimantan untuk bergabung dengan tim pemimpin, malam itu maskul melihat buruknya persiapan. Apalagi ternyata setelah diteliti, kekuatan positif di pihak mereka hanya 1 kompi Cakrabirawa. Keraguan mulai menjalar. Melihat tanda tanya di mata para peserta rapat, Sam menghardik keras. "Ya Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tapi kalau sudah menang banyak yang mau ikut." Sam bersikeras, kekurangan apapun tak bisa membatalkan rencana. "Apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi," katanya pendek. Rapat ditutup pukul 3:15. Tim penculik bergerak. Tim penculik Pasut Pati kembali ke markas dengan kabar buruk. 3 jenderal tewas tertembak, termasuk sasaran utama Ahmad Yani. Target gagap lainnya, Nasution lolos. Semula Aidit bermaksud membawa para jenderal ke hadapan Presiden Soekarno hidup-hidup dan meminta mereka membatalkan rencana kup Dewan Jenderal. Sekarang rencana itu gagal. Biro Khusus PKI Galuh, 1 batalion pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang direncanakan datang tak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tak pernah ada. Di tengah serangan balik kubu TNI, pukulan terakhir datang dari Presiden Soekarno kepada Brigjen Suparjo yang menemuinya di Halim. Jumat siang 1 Oktober, Soekarno memberikan perintah tegas, "Jangan lanjutkan pertumpahan darah." Tepat pukul 7 malam, Panglima Kostrad Majen Soeharto mengatakan, "Gerakan 30 September adalah kontra-revolusioner." Ketika itulah Sam sadar mereka sudah kalah. Pada 2 Oktober pukul 1 siang, sehari setelah operasi dipastikan gagal, Sam meninggalkan Halim dan pulang ke rumahnya di Jalan Pramuka Jati, Jakarta Pusat. Sepekan kemudian, tanpa pamit kepada anak-anaknya, dia lari ke Bandung. Dibutuhkan 1,5 tahun bagi tentara untuk menemukan Sam. Pada 9 Maret tahun 1967, ketika bersembunyi di Cimahi, Jawa Barat, di rumah Letnan II Suparman, tentara yang bersimpati pada PKI, ia ditangkap. Setelah itu, aparat menguras informasi dari Sam tentang G30S dan Partai Komunis Indonesia. Sam yang semula mengesankan dirinya pejuang komunisme yang kukuh, dipenjara menjadi lunglai. Ia dimusuhi bahkan oleh tahanan politik PKI sendiri karena dinilai terlalu mudah bernyanyi kepada penyidik. 19 tahun dipelihara sebagai pembocor, Sam harus menemui ajalnya di depan regu tembak pada 30 September tahun 1986. Teman-teman, sejarah kelam bangsa Indonesia itu meninggalkan luka yang mendalam bagi seluruh anak bangsa. Semoga peristiwa serupa tak terjadi lagi di tanah air tercinta ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.